Eits, kalian tahu nggak di mana Universitas Diponegoro berada? Ya, betul. Universitas Diponegoro berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Terdapat setidaknya 13 fakultas, yakni Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Psikologi, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sains dan Matematika, Sekolah Vokasi dan Pasca Sarjana. Sebagai wujud sumbangsihnya kepada masyarakat, Universitas Diponegoro menerjunkan mahasiswanya untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata, meskipun di tengah keterbatasan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. KKN kali ini mengangkat tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Dengan dilaksanakannya upacara penerjunan pada 5 Januari 2022, maka KKN Tim 1 tahun 2022 resmi dibuka. Jadi ketika Anda nanti melakukan pengabdian masyarakat, curahkan betul bahwa pengabdian itu bagian dari ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah basah tuh langsung mandi sekalian ibaratnya. Jadi kepalang basah ya. Dan berikanlah yang terbaik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua. Amin. Amin. Halo, perkenalkan, aku Milenisa Omega Putri dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Angkatan 2018. Kali ini aku akan menceritakan kisah kuliah kerja nyataku di Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kelurahan Bandarjo menempati 6% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Batas-batas wilayah Kelurahan Bandarjo sebelah barat ialah dengan Desa Lerep, sebelah utara dengan Kota Semarang, dan sebelah selatan dengan Kelurahan Ungaran. Topografi Kelurahan Bandarjo berupa dataran dengan ketinggian 308 mdpl. Jarak tempuh dari Kelurahan Bandarjo ke kantor kecamatan berkisar 4 km, sedangkan jarak tempuh ke kantor bupati sekitar 1 km. Terdapat 75 RT dengan 9 RW yang berpenduduk 9.833 jiwa. Di Kelurahan Bandarjo ini tentunya disediakan fasilitas sosial berupa sarana pendidikan, mulai dari PAUD, TK, RABA, SD, SMP, MI, dan SMK. Dari Kelurahan Bandarjo, warga sangat mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit bersalin, apotek, maupun poliklinik dan PMI. Potensi ekonomi di Kelurahan Bandarjo terbilang cukup besar karena terdapat satu pasar Bandarjo, terdapat berbagai bank, terdapat berbagai toko kelontong, berbagai kelompok pertokoan, maupun UMKM lainnya. Mayoritas masyarakat Kelurahan Bandarjo menganut agama Islam. Dalam lingkup RW 5 Kelurahan Bandarjo sendiri, terdapat kegiatan keagamaan seperti pengajian, sembahyangan, sembelih hewan kurban, halal bihalal, sembahyangan APP, dan masih banyak lagi. Dari segi sosial kemasyarakatan, masyarakat di RW 5 Kelurahan Bandarjo memiliki kegiatan rutin, yaitu kerja bakti, soronan, tuguran, nyadran, rapat bapak-bapak, kegiatan ibu-ibu PKK, yang mana pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan. Setelah berdiskusi dengan Lurah Bandarjo, Ketua RW 5, dan observasi yang aku lakukan, ditemukanlah berbagai masalah yang kemudian 4 permasalahan paling utama untuk diselesaikan. Permasalahan pertama berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau
di kantor Kelurahan Bandarjo belum tertata dengan baik. Padahal, RTH menjadi komponen penting pembangunan suatu pemukiman, terlebih taman yang terletak di kantor pemerintahan. Penataan lanskap pada kantor tersebut merupakan contoh kecil dari penataan lanskap keseluruhan kawasan. Maka dari itu, sebagai langkah awal upaya perbaikan lanskap, di wilayah Kelurahan Bandarjo diperlukan penataan taman kantor Kelurahan Bandarjo terlebih dahulu. Target ini tentunya sesuai dengan target SDGs poin ke-11.7 yang tertulis pada laman bappenas.go.id. Pada tahun 2030 menyediakan ruang terbuka publik dan RTH yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau, terutama untuk perempuan dan anak, manula, dan penyandang difabilitas. Maka dari itu, dilaksanakanlah program kerja pertama berjudul Redesign Taman Kelurahan Bandarjo dan Pendekatan Universal Design SDGs 11.7. Program ini dilaksanakan pada Rabu 2 Februari 2022 untuk penyerahan desain ke Kelurahan Bandarjo. Output desain berupa gambar layout, tampak, dan perspektif, beserta keterangan jenis vegetasi yang digunakan. Dengan diserahkannya produk redesain Taman Kelurahan Bandarjo, pihak terkait dapat mempelajari dan menyesuaikan kembali antara desain dan kebutuhan, serta mengajukan anggaran guna merealisasikan usulan desain. Sasaran utama penerima manfaat usulan redesain Taman Kelurahan Bandarjo ini ialah warga Kelurahan Bandarjo. Kemudian, permasalahan yang kedua ialah tingginya angka stres pada swaperiksa yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia pada 5 bulan awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena mayoritas alami stres ialah pada kelompok usia 17-29 tahun dan 60 tahun ke atas. Hal ini juga mengingat akan minimnya sosialisasi mengenai narkoba pada kurun waktu 1,5 tahun ke belakang. Maka dari itu, dilaksanakanlah proker webinar Perbanara, penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom pada Rabu 2 Februari 2022 pukul 4 hingga 5.45 sore. Narasumber dari acara ini ialah Dr. Ajeng Aryana Kusumastuti sebagai dokter umum. Peserta webinar tidak hanya berasal dari Kelurahan Bandarjo, Kelurahan Leangan, maupun Desa Suru saja, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai kelanjutan dari kegiatan webinar, dilakukan penyuluhan langsung pada Pondok Pesantren Darul Ulum Sablu Salam, Desa Jetis, Leangan, pada hari Sabtu 5 Februari 2022, sekaligus penempelan poster pada pondok pesantren tersebut. Kemudian, permasalahan ketiga ialah banyak warga RW 5 Kelurahan Bandarjo yang menanam toga seperti daun sirih, lidah buaya, dan jeruk nipis, namun belum ada yang memanfaatkannya sebagai bahan dasar pembuatan hand sanitizer alami. Sehingga dilaksanakanlah proker 3 yang berjudul Pelatihan Membuat Hand Sanitizer Sirih Bu Jenny. Pelatihan dilakukan di Balai RW 5 Kelurahan Bandarjo pada tanggal 5 Februari 2022. Pada saat pelatihan juga disediakan video yang disebarkan melalui WhatsApp dan contoh dari produk hand sanitizer Sirih Bu Jenny yang dibuat sendiri. Dan yang terakhir ialah permasalahan dari 2 toilet umum di RW 5 Kelurahan Bandarjo. Terdapat 1 toilet umum yang rusak dan 1 toilet lagi yang tidak terawat dan baik. Sehingga dilaksanakanlah proker 4 bertema SDGs dengan judul Redesign Toilet Umum RW 5 Kelurahan Bandarjo dan Pendekatan Desain Pasca Pandemi COVID-19. Penyerahan desain dilaksanakan pada hari Rabu 9 Februari 2022 dan diserahkan ke Ketua RW 5 Kelurahan Bandarjo. Bagaimana pesan dan kesan untuk mahasiswa KKN di Bandarjo ini, Pak? Baik, saya senang dan memang bisa membantu ya aktivitas juga di tempat ini. Ya,
ya luar biasa kita tingkatkan. Dari itu terus kemudian bisa berdampak ada karya yang baik yang bisa kita terima, dan ke depan karya yang bisa dibuat ini ada manfaatnya gitu kan. Dan kembali lagi kebetulan dari mahasiswa KKN dari Undip ini kebetulan dari Bandarjo ya. Nah itu nanti bisa memberikan sumbangsih secara langsung ke daerahnya ya. Lalu bagaimana harapan Bapak untuk mahasiswa KKN di Bandarjo ini? Ya harapan saya para mahasiswa KKN ini bisa meningkatkan kemampuannya, terus pengalamannya, nanti berkarya di manapun tempatnya tetap bisa memberikan sumbangsih yang baik gitu, tingkatkan kemampuannya. Kan kalau misalnya kuliah ini kan ya mungkin masih di lingkup ini ya ya akademis ya, tapi kalau nantinya sudah terjun ke lapangan, sudah terjun ke masyarakat, nah itulah ilmu yang didapatkan itu bisa diterapkan secara nyata dan masyarakat bisa banyak dibantu. Nah, gitu, tingkatkan kemampuannya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, selamat sore juga. Ini setelah saya cek dari awal sampai akhir yang isinya desain, gambar, dan lengkap. Kami atas nama Ketua RW 5 Bandarjo, saya ucapkan terima kasih pada saudari KKN dari Undip yang sudah menyerahkan saya langsung sore ini desain atau gambar WC umum. Semoga kedepannya bisa berjalan lancar dan tertib dan bersih untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga masyarakat. Sekian cerita tentang kuliah kerja nyataku di Kelurahan Bandarjo. Terima kasih sudah menyimak, semoga terus menginspirasi dan selalu mengabdi untuk negeri.